Halo, hai selamat malam semuanya. Akhiron ahdarnalak, akhirnya kami membawamu, kunkush kesayangan. Tersebutlah nama keluarga Surah yang berasal dari kota Mosul, Irak. Mereka memilih untuk membawa kotak rahasia yang berisi kunkush, kucing peliharaan mereka, dibanding harta benda yang mereka miliki saat mereka menjadi pengungsi dan mencari suaka ke negara lain. Mereka harus melakukan itu karena kondisi dalam negeri sudah tidak aman, tidak kondusif lagi. Mereka melewati pegunungan, hutan-hutan dalam perjalanannya, juga lautan dengan angin yang kencang, wush, dan ombak yang berdebur garang, biur. Laut Aegea yang mereka lewati membuat para pengungsi takut. Begitu juga keluarga Surah dan Kunkush. Untungnya mereka berhasil sampai dan menepi di pantai Lesbos, Yunani. Para sukarelawan menyambut mereka dengan hangat. Marhaba, yang artinya halo atau hai. Keluarga Surah menenangkan diri. Setelah itu, mereka mencoba membuka dan mengecek kotak rahasia mereka. Rihab, anak tertua keluarga Surah, membuka kotak itu. Krek, krek. Ibu, kenapa kotaknya kosong? Kunkush ada di mana? Oh, tidak. Kunkush ternyata hilang. Kaifanuf keduk. Bagaimana kami bisa kehilanganmu, Kunkush kesayangan. Mereka mencari Kunkush di sepanjang pantai, namun hasilnya nihil. Kunkush tak ditemukan. Dengan berat hati, mereka harus meninggalkan pantai itu tanpa Kunkush. Jika kalian berada di dalam posisi keluarga Surah dan merasa bersedih, kalian boleh pegang pipi kalian dan hempaskan. Thank you. Beberapa lama kemudian, satu sukarelawan yang bernama Ami menyelamatkan seekor kucing putih yang sedang diganggu oleh kucing-kucing lokal lain. Miau. Ia membawa kucing itu ke rumah karena ia yakin kalau kucing ini adalah kucing yang dicari-cari oleh keluarga pengungsi Irak beberapa hari yang lalu. Ia juga memberi nama baru pada si kucing ini. Namanya Diaz. Artinya Dewa Zeus dalam bahasa Spanyol. Untuk memberikan si kucing ini kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Ia juga membawa Diaz serta pulang ke Jerman pada saat tugas kerelawanannya sudah selesai. Dan membuatkan satu halaman di media sosial untuk menghimpun dana bagi Diaz. Dan menemukan keluarga aslinya. Saat itu Diaz mulai terkenal. Nama page-nya Reunite Diaz. Lalu berbulan-bulan pencarian
Semesta mendukung karena Rihab, masih ingat, si anak dari keluarga Surah, ia menemukan dia di halaman media sosial, lalu ia pun langsung yakin kalau itu adalah Kunkush. Dia menghubungi Ami dan mereka menjadwalkan untuk pertemuan secara virtual. Kunkush amat senang saat itu karena bisa melihat keluarganya walaupun secara virtual di depan layar kaca. Rihab memberitahu pada Ami bahwa nama sebenarnya dia adalah Kunkush. Dan Ami beserta tetangganya yang bernama Doc Kunz, seorang videographer jurnalis, merencanakan untuk mengirim Kunkush kembali pada keluarga aslinya yang ternyata ada di Norwegia. Jauh ya, dari Jerman ke Norwegia. Kunz pun berangkat, terbang ke Norwegia menggunakan pesawat pastinya, bukan dengan getek ya. Shoo. Dan pertemuan itu menjadi pertemuan yang paling membahagiakan untuk keluarga Surah dan Kunkush. Kunkush, akhiran najiduk, akhirnya kami menemukanmu, Kunkush kesayangan. Setelah melewati ribuan mil, Kunkush kembali ke pangkuan keluarga tercinta, keluarga Surah. Namun sayangnya tahun 2016 lalu, Kunkush meninggal dunia karena sakit. But at least, dia sudah kembali pada keluarga yang menyayanginya. Amat hangat merasakan apa yang dilakukan orang-orang ini terhadap Kunkush. Menggambarkan hubungan manusia yang asik dengan makhluk lainnya. This is one of the wonderful story that I love. That's why I choose this. Ceritanya itu terngiang-ngiang di kepala. Just like parfum humans yang wanginya tersimpan di amigdala. Saya Neti Arianti, thank you for listening my story. Syukran. Ini sesuatu yang refresh banget ya. Karena dongeng bukan sesuatu yang dianggap orang sangat inline dengan zaman sekarang. Ternyata tidak, dan peminatnya sangat banyak gitu loh. Orang senang mendengarkan cerita. Bahkan orang-orang dewasa pun senang mendengarkan dongeng. Dan tugas kita sebagai storyteller adalah menyesuaikan dongeng tersebut supaya bisa diterima di kuping orang-orang modern ini. Nah, secara artikulasi, tata bahasa, penghayatan, nggak ada PR sama sekali. You are good storyteller, kamu pendongeng yang baik. Tapi mungkin ada satu hal, kamu perlu penyesuaian, perlu menyesuaikan. Kamu ceritain, ini ceritanya dari mana, dari siapa, dan kenapa ceritanya inline banget sama kamu gitu. Karena kamu menyampaikan itu nggak ada catatan, gitu ya. Tadi yang seperti disampaikan gitu. Kamu pencerita, maksudnya menarik orang untuk ingin tahu gitu. Sebenarnya ceritanya apa? Tapi lagi, pertanyaan saya sama. Apakah ini kamu tuliskan sebelumnya dalam bentuk skrip sebelum kamu menceritakan? Yes. Yes, oke. Nah, artinya penting untuk membangun, menuliskan alur cerita dengan lebih efisien gitu ya. Karena bagaimanapun dalam cerita sesederhana 5W1H itu kan penting. Ya kan? Sederhana banget, kamu mau cerita siapa, kapan, di mana, mengapa gitu. Nah, itu supaya sebenarnya bangunan cerita yang kalau kamu mau bagi hubungan yang terjadi antara manusia dengan makhluk hidup lain bisa sedemikian kuat, itu kan bisa touching banget ya. Itu coba bayangin sekeluarga memilih membawa kucing ketimbang harta benda mereka yang lain untuk bisa terus bersama mereka gitu. Kalau kalimat pertamanya itu kamu highlight dengan kuat gitu, itu bisa akan membuat orang oke, selanjutnya apa ini gitu. Nah, itu yang tadi kita nggak dapet gitu. Jadi kita memang tadi seperti Ferry bilang, kita mesti effort nih. Aku selalu bilang ke tim humans kalau bercerita itu
kita harus bikin itu kayak semacam puzzle. Jadi semakin kita temuin susunan-susunan puzzle-nya tuh semakin penasaran. Nah, tapi tadi bener apa yang Mbak Tati dan Ferry sampaikan, yang kurang tuh kayak final blow-nya. Kayak last piece of puzzle-nya nih kita udah ngikutin banget, terus pas last piece of puzzle-nya tuh masih kurang nendang dikit. Jadi mungkin untuk next time ini potensial banget, tapi harus lebih dipikirin lagi apa yang last piece of puzzle yang kemudian menutup cerita yang indah ini gitu. Jadi itu akan jadi keren banget ceritanya. Tapi overall ini refresh banget dan tekniknya aku suka banget dan aku tadi beneran sampai nggak kemana-mana, benar-benar merhatiin banget. Ya, thank you Mbak Nanti.